misalkan contoh kecil ya Kak, saya kan pergi nih sama bapak kemana gitu ke pasar, tiba-tiba di jalan ada yang yalah nggak enak untuk didengar gitu kan. Ini dasar perempuan matre, ingin hartanya, lain-lain. Pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya berarti dari berawal dari bapak aja sebenarnya ingin menjodohkan anaknya, malah bapak sendiri yang dapat. Jodoh yang tertukar. Ini udah kayak sinetron beneran nih. Mau jodohin anaknya malah bapaknya sendiri yang dapat. Oke. Kemudian akhirnya keduanya ikhlas menerima dan akhirnya udah berjalan hampir 4 tahun ini berarti ya Kak? Ya. Alhamdulillah. Oke, tapi kan Bapak Emen ini sendiri kan udah aku lihat dari postingan Kak Ana sendiri juga anaknya udah besar-besar, bahkan anaknya udah ada yang di atas Kak Ana kan? Iya. Nah, itu awalnya juga menerima atau menolak tuh awalnya ketika melihat perjodohan itu? Ya tadinya saya tidak menerima. Karena masih kecil ya? Ya, anak-anak tidak menerima. Saya tidak menerima karena banyak orang menikah di bawah umur bangga atau susah, sulitnya. Tapi saya seperti itu nanti kalau 1 tahun atau 3 bulan atau 6 bulan masih tidak bisa, apa boleh buat, saya pulang. Seperti itu ya. Tapi tiba-tiba istri saya bisa mengayomi saya bisa mengayomi istri saya, anak-anak pun juga seperti itu. Alhamdulillah ini panjang, udah 2 tahun mengayomi istri saya, beki baik, anak saya beki baik, sampai sekarang. Alhamdulillah ya Kak ya. Jadi seiring berjalannya waktu akhirnya semuanya bisa menerima dan bisa memahami dengan kondisi itu ya. Dan Kak Ana pun juga dibilang sama Pak Emen akhirnya ya mau tidak mau dan mungkin ya dengan keikhlasan hati Kak Ana sendiri akhirnya ya udah ingin menjadi istri yang baik dan mengabdi kepada suami ya Kak ya. Iya, karena dulu tuh pas subuh kayak tiba-tiba aja sih kan Bapak suka ke masjid kayak gitu ya. Saya subuh di rumah kayak setelah sholat subuh tiba-tiba hati tuh kayak adem aja kayak gitu ya. Allah ini udah jodoh saya. Kalau misalnya saya terus menolak kayaknya tuh kurang bersyukur dengan takdir Allah kayak gitu kan. Jadinya tiba-tiba hati tuh nerima aja dan dari situ awallah saya bisa menerima, walaupun setelah menerima itu cobaannya malahan makin besar kan, kayak cibiran orang-orang dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu kita saling menguatkan dan ya Allah tuh maha ada untuk menguatkan. Oke, tadi bilang Kak Ana ada cibiran masyarakat, kemudian Pak Emen sama Kak Ana sendiri menanggapi cibiran-cibiran itu akhirnya gimana Kak? Caranya? Misalkan contoh kecil ya Kak, saya kan pergi nih sama bapak kemana gitu ke pasar, tiba-tiba di jalan ada yang yalah nggak enak untuk didengar gitu kan, ini dasar perempuan matre, ingin hartanya, lain-lain, pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya kadang semua orang tuh berorientasi hanya ke uang kayak gitu, padahal kita nggak tahu yang menjalani ini benar-benar apakah pengen uang atau gimana gitu kan. Tapi bapak selalu bilang ya udahlah Nyi, bapak tuh manggil Nyi ke saya. Mungkin kalau bahasa Indonesia sayang kayak gitu, neng lah kayak gitu. Ya udah nggak usah dengerin orang, kita nggak makan dari mereka, terus kita nggak merugikan mereka, dan kita berjalan aja, tunjukin dengan seiring berjalannya waktu kebaikan kita, nggak usah ngomong terus saat mereka ngomong, kita nggak usah ngomong saat mereka ngomong, kita tutup mata dan telinga aja kayak gitu, karena mereka punya hak untuk berbicara dan kita juga punya hak untuk menutup mata dan telinga, jadi biar aman aja kayak gitu. Berarti Pak Emen ini menanggapinya dengan dewasa sekali ya. Nggak usah ngikutin cibiran mereka, ya udah tinggal kita yang menjalankan aja gimana gitu ya. Oke, ini kan anaknya udah dewasa. Kalau manggil Kak Ana sendiri apa? Mama atau gimana? Kalau dulu awal-awal manggil tuh teteh. Teteh. Terus? Ya. Tapi kalau misalkan sekarang yang Deipan itu, yang anak ketiga bapak, manggilnya ibu. Kalau yang besar, yang usianya 46 tahun ya Pak, ini itu masih panggil teteh. Sama cucu-cucu teteh, tapi kalau ada anak sama bapak manggilnya mama. Kalau menantu ada mama, ibu, teteh, apapun campur aduk pokoknya. Campur-campur.
Oke, tapi Kak Ana sendiri dengan umur yang mungkin lebih tua, anaknya Pak Emen lebih tua dari Kak Ana, kemudian cara mendekatkan diri dengan mereka akhirnya gimana, Kak?